Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para customer yang budiman, kali ini kita akan mengupas sosok yang namanya tak pernah lepas dari kontroversi dan sorotan media, Habib Rizik Syihab. Yang dulu sebagai pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), kiprahnya selalu menarik perhatian, baik karena perjuangannya dalam menegakkan nilai-nilai Islam menurut versinya, maupun karena deretan kasus hukum yang menjeratnya. Tapi satu hal yang pasti, Rizik Syihab bukan sekadar tokoh agama. Ia juga seorang politisi jalanan, orator ulung, dan simbol perlawanan bagi sebagian orang. Namun, di sisi lain ada yang menganggapnya sebagai biang kerok ketegangan sosial. Nah, kita akan bahas semuanya secara tajam, jelas, dan tanpa tedeng aling-aling. Perseteruan dengan Gus Dur, perang kata-kata yang tak pernah usai. Kalau bicara soal konflik, salah satu yang paling panas adalah perseteruannya dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pada tahun 2006, dalam sebuah diskusi lintas agama di Purwakarta, Gus Dur menyindir organisasi Islam yang mendukung RUU anti pornografi sebagai alat kepentingan militer. Pernyataan ini membuat panas kuping para anggota FPI. Tidak butuh waktu lama, perdebatan pun pecah dan Gus Dur memilih meninggalkan forum. Ketegangan semakin memuncak pada 2008. Setelah insiden kekerasan yang melibatkan FPI, Gus Dur terang-terangan menyerukan pembubaran organisasi tersebut. Rizik pun tak tinggal diam. Dengan nada menantang, ia berkata, 1 juta Gus Dur pun akan kami lawan. Pernyataan yang bukan hanya provokatif, tetapi juga menunjukkan betapa kerasnya perseteruan dua tokoh ini. Puncaknya, dalam salah satu ceramahnya, Rizik melontarkan sindiran tajam dengan menyebut Gus Dur sebagai buta mata dan buta hati. Sebuah pernyataan yang jelas-jelas menyentuh sisi paling sensitif, mengingat kondisi fisik Gus Dur yang memang tunanetra. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. Ya, Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando. Di sisi lain, Gus Dur tetap pada prinsipnya menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Ia mengkritik keras aksi-aksi anarkis yang dilakukan FPI dan mempertanyakan sikap pemerintah yang dianggap terlalu lembek dalam menangani kelompok-kelompok garis keras. Dua tokoh, dua prinsip, dan dua cara berjuang yang bertolak belakang. Kasus hukum, dari Monas hingga chat Firza Husein. Rizik bukan cuma berseteru dengan Gus Dur. Sejak lama, ia bolak-balik berurusan dengan aparat hukum. Salah satu kasus yang paling menggemparkan terjadi di Monas pada tahun 2008 saat masa FPI terlibat bentrok dengan kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Akibatnya, Rizik divonis 1,5 tahun penjara. Tapi bukan Habib Rizik namanya kalau tak kembali bangkit. Kasus yang lebih panas lagi muncul pada 2017, dugaan chat mesum dengan Firza Husein. Percakapan berbau vulgar yang diduga melibatkan Rizik tersebar luas di media sosial. Skandal ini mengguncang jagat maya dan menjadi bahan perdebatan publik. Polisi pun turun tangan menetapkan Rizik sebagai tersangka. Tapi tiba-tiba kasus ini dihentikan. Banyak yang menduga ada tekanan politik di balik keputusan ini. Ada juga yang yakin bahwa kasus ini memang rekayasa untuk menjatuhkan Rizik. Apapun itu, kasus chat ini tetap menjadi noda dalam perjalanan Rizik Syihab. Dari pengasingan hingga pulang dengan gegap gempita, setelah kasus chat panas itu, Rizik memilih hijrah ke Arab Saudi. Dari sana, ia tetap mengendalikan gerakan FPI dan sesekali melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi setelah lebih dari 3 tahun di pengasingan, akhirnya ia pulang pada November 2020. Pulangnya Rizik disambut bak pahlawan. Masa berjubel, jalanan macet, dan kerumunan luar biasa terjadi di berbagai titik. Tapi euforia itu tak bertahan lama. Acara pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang dianggap sebagai pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi. Hasilnya, Rizik kembali masuk bui. Banyak yang menganggap ini sebagai bukti ketidakadilan, tapi ada juga yang menilai bahwa Rizik memang sering bertindak semaunya. Jejak panjang kontroversi. Selain perseteruan dan kasus hukum, ada beberapa fakta lain yang tak kalah menarik. Gugatan triliunan rupiah. Pada Oktober 2024, Rizik menggugat Presiden Jokowi sebesar 246 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hoaks eksekusi mati. Pada Juni 2023 beredar kabar bahwa Rizik dan Habib Bahar dieksekusi mati. Ternyata itu hoaks belaka. Insiden penembakan pengawal, Desember 2020, 6 pengawalnya ditembak mati oleh aparat di Tol Jakarta Cikampek, memicu gelombang protes dan tuntutan investigasi independen. Kesimpulan, pejuang atau provokator,
Rizik Syihab adalah sosok yang penuh paradoks. Di satu sisi, ia dieluk-elukan sebagai pembela Islam yang tak gentar melawan kedoliman. Tapi di sisi lain, ia juga dianggap sebagai sumber ketegangan yang sering memperkeruh suasana. Perseteruannya dengan Gus Dur, kasus chat mesum, pengasingannya di Arab Saudi, hingga kembalinya ke Indonesia dengan segudang kontroversi, semua itu menjadi bagian dari perjalanan panjangnya. Tapi pertanyaannya, apakah cara Rizik dalam berdakwah dan berjuang sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam? Apakah ia benar-benar membawa kebaikan atau justru lebih banyak memecah belah umat? Nah, setelah kita kupas tuntas drama panjang Rizik Syihab, mulai dari perseteruan dengan Gus Dur, FPI yang gak pernah adem sampai kasus chat mesra dengan Firza Husein, kasus pelanggan protokol kesehatan, sekarang waktunya kita kasih sedikit bumbu biar makin sedap. Dulu teriak-teriak syariat, sekarang sibuk klarifikasi chat. Dulu sih garang banget, nyuruh orang taubat, nuduh sana-sini sesat, muter-muter kayak gangsing. Katanya Habib anti maksiat, tapi kok malah masuk berita yang begituan? Sibuk demo moralitas, tapi akhirnya jadi trending di berita soal skandal sendiri. Lah, ini dakwah atau sinetron Ramadan yang gagal endingnya? 1 juta Gus Dur bakal dia lawan? Lah, 1 screenshot aja langsung kabur ke Arab. Katanya siap melawan siapa aja, pas kasus chat bocor, buru-buru cari tiket one way ke Arab Saudi. Lah, ini ulama, pejuang, atau traveler umroh tanpa batas. Ngaku pembela Islam, tapi kelakuan bikin Islam malu. Dakwahnya keras, tapi lebih banyak bikin gaduh. Kalau emang mau membela agama, kenapa isinya cuma provokasi? Kenapa nggak tunjukin Islam yang damai dan cerdas? Pesan buat para muhibbin, netizen waras. Jadi gini, kalau kalian masih ngefans buta sama Habib Rizik, coba deh dipikir lagi. Jangan asal ikut-ikutan ngegas tanpa mikir. Islam itu butuh sosok yang menyejukkan, bukan yang bikin suasana panas kayak kompor meleduk. Nah, menurut kalian gimana Dasamir? Setuju atau ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.